introspeksi, eling lan waspada, terutama kepada pejabat-pejabat yang hari ini sangat rakus, pemimpin-pemimpin yang hari ini sudah tidak lagi punya moral, sudah tidak lagi punya empati, bahkan iman sedikit pun mungkin hanya dijadikan sebagai status sosial aja. Apakah ini rakyat kecil yang menjadi korbannya? Cenderung di sini biasa yang menjadi dampak korban seperti yang terjadi di Aceh, di Sumatera, ini kan dampak dari kerakusan ya. Orang-orang yang membalak hutan begitu, tapi sampai hari ini kita ketahui ya, kehidupan masyarakat di Aceh sana belum pulih. Ya, rumah-rumah mereka belum, ya kita masih rumah-rumah yang masih sangat tidak layak huni sebenarnya, bahkan listrik mungkin juga belum ada di sana. Nah, ini kan dampaknya sampai hari ini masih terasa di masyarakat kecil. Nah, pemerintah sendiri seperti tutup mata, tutup telinga begitu ya. Ketika tidak viral, tidak akan melihat. Tapi ketika ini ramai, berbondong-bondong turun ke sana hanya untuk pencitraan. Ini kan luar biasa munafik ya. Munafiknya. Kalau situasi Indonesia hari ini sedang dalam goncang dan goyah, tidak baik-baik saja, dalam keadaan yang sangat sulit, sangat rumit, bahkan saya melihat seperti berada di titik ujung jurang. Ya, situasi yang sangat-sangat melangkah salah saja, satu langkah ke depan, ini kita masuk ke dalam jurang yang sangat dalam. Ya, ketika rakyat terus diperah, rakyat dibungkam, rakyat bahkan disalah-salahkan. Bahkan ketika rakyat atau mahasiswa turun ke jalanan atau mungkin ada yang menyuarakan tidak sesuai gitu ya, atau kritik sebenarnya, masukan sebenarnya begitu ya, tapi dianggap mengejek begitu ya, dianggap fitnah, dianggap bully begitu ya. Nah, di sini berkaitan dengan tahun B atau tahun B tadi. Tahun B ini sendiri pernah terjadi ya, perang di Ponorogo dengan penangkapan Ketua BGN beserta 2 wakilnya yang sudah saya prediksi sebelumnya begitu ya tentang BGN sendiri. Membahas MBG ini saya teringat kembali dengan yayasan yang terafiliasi. Ya, sepengetahuan saya namanya yayasan ini kan satu lembaga non-profit. Ya, kenapa ini harus ada yayasan terlibat di sini? Dan ini kan satu tanda kutip juga. Inilah Kiblat Papat, kembali lagi bersama saya Yesi Dayak di channel YouTube Kiblat Papat. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namaste. Warga Papat, senang sekali hari ini 16 Juni 2026 atau tepatnya 1 Suro, dan ini adalah spesial edisi 1 Suro. Dan dalam penanggalan Jawa, tepat hari ini atau Suro tahun ini merupakan pergantian siklus Windu dari tahun menuju tahun B atau tahun ke-6 di dalam tarik Jawa ya, dalam tahun Jawa begitu ya. Lalu jika warga Papat mengetahui atau yang belum mengetahui di sini, tahun B atau tahun Ba ini merupakan satu tanda tahun yang sulit. Tahun yang banyak sekali masalah, baik dalam personal ya, dalam kehidupan personal maupun dalam secara bernegara atau di dalam perpolitikan begitu. Nah, ini nanti yang akan saya lihat bagaimana ini ya yang akan terjadi di dalam tahun B ini begitu ya, karena jika kita mundur ke belakang dari Mei ke belakang begitu ya, bahkan sampai akhir tahun yang lalu memang sudah banyak sekali begitu ya trigger-trigger bahkan. Nah, ini nanti yang akan saya kupas ya. Bahkan di prediksi saya sebelumnya juga sudah pernah saya membahas bagaimana situasi-situasi Indonesia ke depan baik secara ekonomi, alam, dan politik. Baik, saya membahas sedikit tentang Suro karena ini spesial 1 Suro.
eh, hitungan Jawa ya. Jadi tanggalan Jawa ini sendiri diciptakan atau dibuat pada masa Kerajaan Mataram Islam oleh rajanya yaitu Sultan Agung sekitar abad ke-17 ya. Jadi tanggalan Jawa ini diciptakan oleh beliaunya. Kemudian di sini berkaitan dengan tahun Mbak atau tahun B tadi. Tahun B ini sendiri pernah terjadi ya, perang Diponegoro. Ya terjadi pada tahun B. Nah, inilah ya pada tahun 1825 perang Diponegoro. Nah, inilah yang menjadi kode, menjadi sign juga bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan ini ada siklusnya dan ini saling relate, energi ini tidak bisa berbohong yang seringkali saya sampaikan. Ya, everything is energy begitu ya. Ketika kita mengetahui siklusnya sudah memasuki masa-masa yang cukup panas, tambah lagi seperti yang sudah saya sampaikan di prediksi-prediksi saya sebelumnya, ini adalah tahun kuda api, tahun yang banyak sekali percikan-percikan api begitu ya, amarah, demonstrasi, kebakaran baik secara personal dalam emosi atau dalam bentuk api yang sebenarnya begitu ya, kobaran-kobaran api baik dalam demonstrasi dan sebagainya. Ini yang perlu diwaspadai. Baik, warga Papat, 15 hari ke belakang. Bulan Juni ini membuat kita banyak sekali jidat begitu ya, atau mengelus dada sebenarnya. Berawal dari awal bulan saja kita masyarakat Indonesia, warga Papat sendiri tentunya sudah shock kaget dengan penangkapan Ketua BGN beserta 2 wakilnya yang sudah saya prediksi sebelumnya begitu ya tentang BGN sendiri. Kemudian di sini dengan dugaan markup. Ya, markup dalam jumlah yang fantastis dengan anggaran, kan di sini yang saya sampaikan sebelumnya, anggaran dari MBG ini adalah APBN terbesar yang digelontorkan ya, fantastis sekali, ratusan miliar di sini mungkin masuk ke kocek pribadi. Bayangkan saja diketahui dan berdasarkan hasil ya penyelidikan sementara ini ya, belum terbuka semuanya kan dari pemeriksaan tersangka-tersangka ini, ex dari Ketua BGN dan wakilnya ini, per hari saja itu saja dengan yayasan yang terafiliasi ya, yang dimiliki oleh Ketua BGN beserta wakil-wakilnya ini masuk ke rekening pribadinya mencapai 1 miliar. Belum lagi dengan markup pengadaan-pengadaan yang fantastis tadi seperti motor trail, PC, kaos kaki dan sebagainya. Ini kan berapa banyak ya yang akhirnya sampai di meja para siswa gitu ya, anak-anak atau ibu hamil ya yang membutuhkan memang makan bergizi gratis ini. Kita lihat indeksnya mungkin hanya berapa rupiah begitu, atau makanan yang tidak layak, bahkan makanan yang meracunkan, bahkan di sini ada yang mentah begitu. Ini benar-benar sudah sembarangan saja begitu dari awal. Seharusnya ini sudah menjadi perhatian, bukan menunggu sekian lama begitu. Ini yang saya sampaikan, ini program atau proyek bancaan, dan ternyata kan hari ini kemudian juga membahas MBG ini saya teringat kembali dengan yayasan yang terafiliasi. Ya, sepengetahuan saya namanya yayasan ini kan satu lembaga non profit. Ya, kenapa ini harus ada yayasan terlibat di sini, dan ini kan satu tanda kutip juga. Ya, satu cara untuk supaya ketika uang mengalir begitu ya, ini tidak bisa diaudit. Ya, ini kan sudah satu hal yang manipulatif, yang berusaha membohongi, tidak ada transparansi, ada berusaha untuk mengcover sesuatu. Kemudian kita ketahui hari ini ada banyak sekali nama-nama besar yang ikut masuk. Ya, yang sudah beredar luas sekali nama-nama yang sudah banyak beredar luas, nama-nama besar, dan itu menurut pandangan mata batin saya itu adalah benar, dan akan muncul lagi nama yang paling besar lagi nantinya. Ya, karena begini, seperti bagi-bagi remah, inilah proyek bancaan ramai-ramai di parpol begitu ya, anggota dewan, kemudian jual beli titik yang kita ketahui hari ini kantor BGN pusat kan tiap hari di demo begitu ya oleh orang-orang yang sudah terlanjur investasi, investor ya miliaran, ratusan miliar yang sampai hari ini tidak mendapat pekerjaan,
justru hari ini akan dipangkas lagi ya dapur-dapur SPPG ini kan akan dipangkas per kecamatan atau berapa begitu ya, itu hanya 6 begitu. Nah ini kan mengkhawatirkan mereka-mereka yang sudah menggelontorkan miliaran bahkan ratusan miliar uangnya untuk investasi mendirikan dapur-dapur. Belum lagi mungkin mereka sudah membeli titik-titik tadi itu, titik-titik dapur itu kan dijual belikan. Inilah luar biasa. Belum selesai dari situ, ya tertangkap juga wamen ya, ini pas gitu ya, berkaitan dengan izin tinggal WNA di Indonesia. Ini juga fantastis pemerasannya ya, menelan ratusan miliar juga. Per minggunya beliaunya mendapatkan tips setiap Jumat ini ya 100 juta begitu. Luar biasa sekali, di tengah hari ini rakyat Indonesia mencari uang 100.000 saja sangat sulit. Lapangan pekerjaan tidak ada dibuka, gaji pas-pasan UMR ya tidak ada peningkatan begitu ya, gaji standar. Tapi di sini hari ini kita ketahui pajak akan dinaikkan begitu ya. Dan kita ketahui juga dolar tidak ada perubahan yang signifikan, rupiah masih terus dalam kondisi lemah, BBM yang dinaikkan per 10 Juni kemarin begitu ya, dari 12.000 menjadi 16.000, bahan pokok semua sudah naik melesat dari tahun lalu bahkan begitu sampai hari ini begitu ya. Bahkan yang sebelumnya pernah saya bahas juga, para nelayan juga tidak bisa mencari ikan ya di pelabuhan ini kan. Bukan hanya nelayan yang ribuan itu tidak bisa mencari ikan karena solar yang non subsidi ini juga yang digunakan untuk kapal-kapal besar naik luar biasa menjadi berapa puluh ribu begitu. Ini ya, kemudian banyak hal yang tidak berpihak kepada rakyat. Ya, kemudian kan sudah mulai ada statement dari mahasiswa untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah seperti 18 hari jika tidak menurunkan kurs dolar begitu ya, maka akan ada demo besar-besaran. Nah ini kan yang sudah saya peringatkan dari sebelumnya, bahkan dari tahun sebelumnya diingatkan juga berkali-kali dalam bulan-bulan Mei bahkan April yang lalu juga sudah saya peringatkan akan ada pergerakan massa dari Juni, Juli, Agustus, hati-hati ya. Kemudian yang akan ada yang menunggangi juga untuk melengsarkan begitu ya Presiden Republik Indonesia. Ya, ini cukup membuat kita sesak napas hari ini ya. Luar biasa, Indonesia hari ini harus memiliki ekstra sabar sepertinya. Nah, disinilah saya akan melihat ya per 1 Suro ini bagaimana kondisi ya masyarakat Indonesia ke depan, rakyat Indonesia ke depan, Indonesia ke depannya bagaimana. Apakah dengan bergantinya juga salah satunya Ketua BGN ya, ini akan dapat merapikan lah ya situasi-situasi yang sudah tercemar semua ini, apakah masih bisa ditata ulang sehingga MBG ini memang tepat sasaran ya, terutama kepada yang daerah 3T begitu atau 3B ini kan yang seharusnya menjadi sasaran, atau yang stunting 17% itu. Kesana saja dulu sehingga ini tidak mengakibatkan dampak luar biasa ya kepada rakyat Indonesia, yang nantinya ini akan berdampak lebih buruk lagi jika rakyat sudah marah. Baik, warga Papat, dengan suasana 1 Suro ini saya akan melihat bagaimana situasi Indonesia ke depan pasca Suro ini, 1 Suro ini. Apakah ada perubahan yang signifikan atau minimal rupiah menguat begitu ya, dolar turun ya, harga-harga di pasar mulai stabil begitu ya. Saya akan melihat dengan menggunakan kartu tarot dan mata batin saya, mengambil 3 kartu tarot dan 1 bottom deck card. Kartu yang pertama adalah Four of Pentacles. Kartu yang kedua adalah Justice. Dan kartu yang ketiga adalah
Five of Pentacles. Bottom deck card saya adalah Knight of Swords. Baik, 3 kartu tarot dan 1 bottom deck card yang saya ambil seperti biasa. Pertanyaannya tadi adalah pasca suro ini, 1 suro ini, bagaimana situasi di Indonesia baik secara ekonomi terutama yang pastinya akan berdampak ke politik. Ya, ditambah lagi tadi seperti yang saya sampaikan di depan bahwa tahun B ini adalah tahun yang teramat sangat sulit, tahun yang akan banyak menimbulkan masalah terutama di politik ataupun secara personal. Manusia akan juga mengalami banyak sekali hantaman-hantaman atau dilema secara personal, emosi ya. Kemudian ini yang harus diwaspadai juga. Kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang unlogik gitu ya, nggak masuk akal terjadi, bahkan kriminal juga meningkat begitu ya. Manusia tidak mampu lagi memanusiakan manusia lain. Begitu ya. Baik. Di sini saya mengambil kartu yang pertama, ini adalah Four of Pentacles. Ya, 4 Pentacles, 4 poin di sini. Kita ketahui di sini gambarnya juga ada upaya keras untuk poin ini berkaitan dengan finance, keuangan. Ya, artinya seperti yang saya sampaikan di depan tadi, situasi Indonesia hari ini sedang dalam goncang dan goyah, tidak baik-baik saja, dalam keadaan yang sangat sulit, sangat rumit, bahkan saya melihat seperti berada di titik ujung jurang. Ya, situasi yang sangat-sangat melangkah salah saja, 1 langkah ke depan, ini kita masuk ke dalam jurang yang sangat dalam. Di sini ada upaya, ya, melepas, membebaskan, menyelamatkan. Ada upaya dari pemimpin, dari pemerintah, ada upaya. Hanya saja di sini yang saya lihat ya, memang ini sangat mohon maaf sekali. Manusia-manusia dengan hati yang sudah kotor itu sudah sangat merajalela di dalam pemerintahan Republik Indonesia hari ini. Orang-orang koruptor gitu ya, orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki empati, jiwanya sudah bukan lagi untuk kepentingan rakyat ketika dia berada di posisi menjadi pejabat, menjadi anggota dewan, menjadi menteri atau apapun jabatan yang diberikan mandat oleh rakyat, bahkan pimpinan tertinggi sendiri pun kan mendapat mandat dari rakyat begitu ya, ketika menduduki kursi tertinggi ini itu lupa diri. Ya, bahkan terkesan menyalahkan sana sini begitu ya, bahkan rakyat sendiri seperti yang maaf ya, di sini saya mengulang kembali seperti statement dari Presiden Republik Indonesia, rakyat di desa tidak menggunakan dolar. Nah, ini kan blunder ya, menyakiti hati rakyatnya yang memberi mandat kepada beliau untuk duduk sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian di sini ada kesulitan dalam ekonomi baik dari personal ya, dari masyarakat Indonesia, jelas di sini terlihat dari kartu ini. Ya, semua berjuang, semua sedang berupaya untuk supaya menstabilkan ekonomi baik dari tingkat kecil ya, dari skup kecil lah masyarakat hari ini kita bisa melihat. Jadi begini, kembali lagi ke MBG. Jadi kenapa MBG ini dibuat ya, diberikan program ini kan sebenarnya karena memang masyarakat Indonesia masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan, yang masih hidup dengan kondisi ekonomi, kemudian gizi yang buruk. Kan ini tujuannya. Artinya kan Indonesia sedang tidak baik-baik saja ketika program ini diadakan. Programnya bagus, tapi ternyata programnya disalahgunakan, dijadikan bancaan beramai-ramai begitu ya oleh bagi-bagi remah rengginang ini antar parpolkah, antar pejabat, jual beli dan sebagainya. Ini sudah bukan lagi sesuatu yang fitnah begitu ya. Ini realita dengan tertangkapnya ketua BGN kemarin beserta wakil, dan ini akan menyeret nama besar lainnya begitu ya. Bahkan saya melihat di sini tidak cukup dengan nama-nama yang beredar, itu ada satu dalang di baliknya ini yang sebenarnya pemilik yayasan tertinggi, dan ini terkait pemimpin sebelumnya. Ya, hanya saja apakah mereka berani menyuarakan nantinya. Nah, kemudian
Kemudian dari upaya di sini kita ketahui juga nih Pak Purbaya ya Menteri Keuangan juga kan ada isu untuk reshuffle. Saya melihat memang situasinya goncang begitu ya. Beliaunya ini ada potensi untuk di reshuffle digantikan karena dari awal sudah memberi statement banyak sekali begitu ya bahwa rupiah akan menguat, dolar akan turun tapi nggak ada realitanya begitu ya. Berbagai cara memang sudah diupayakan, dicoba. Cuma di sini inilah yang saya sampaikan, orang baik ketika dia dikelilingi oleh maling dan penjahat semua, maka orang baik ini pun akan tidak berdaya, akan tidak bisa melakukan apapun. Ini ya situasinya hari ini. Kemudian di kartu kedua adalah justice. Bagaimana kartu justice ini? Ya, kartu justice ini adalah kartu keadilan, kartu kestabilan, kartu keseimbangan, berkaitan juga dengan karma. Justice ini ya, ada tanam, ya, ada menuai begitu. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Nah, inilah kartu keadilan. Jika kita lihat satu suro ini juga, kita memaknai satu suro ini kan sebagai, kalau orang spiritual atau Jawa ya, yang melakukan tirakat ya, satu suro ini juga digunakan untuk eling lan waspada. Bagaimana kita introspeksi, bagaimana kita kembali lagi mengenal jati diri kita, kembali lagi mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian waspada terhadap godaan-godaan. Ya, karena sekali godaan ini kita ambil mungkin terasa manis begitu ya, ternyata tapi di balik ini akan ada dampak buruk. Nah, ini justice ini, ada karma. Ya, ada sesuatu yang bayaran setimpal yang akan diterima. Ada keadilan di sini. Ya, ketika rakyat terus diperah, rakyat dibungkam, rakyat bahkan disalah-salahkan. Bahkan ketika rakyat atau mahasiswa turun ke jalanan atau mungkin ada yang menyuarakan tidak sesuai gitu ya, atau kritik sebenarnya, masukan sebenarnya begitu ya, tapi dianggap mengejek begitu ya, dianggap fitnah, dianggap bully begitu ya. Nah, ini ya, hati-hati, hati-hati. Karena di sini ini adalah eranya keadilan, eranya pembayaran lunas. Saya pernah membahas di awal tahun kemarin karena ini pergantian memasuki tahun kuda api. Tahun kuda api juga relate artinya di sini. Ya, tahun kuda api juga merupakan tahun pembayaran lunas karma, baik itu karma baik maupun karma buruk. Nah, di sini jika kita melihat banyak sekali koruptor, banyak sekali pejabat ya yang tidak memiliki hati nurani, yang hanya melakukan segala kekuasaannya ini dia gunakan untuk kepentingan pribadinya, mengeruk ya uang rakyat, APBN, APBD untuk kepentingan pribadinya, akan ada dibayar tunai tahun ini. Ya, entah dia akan mengalami, maaf di sini musibah besar, atau di sini akan tertangkap tangan seperti kasus ketua BGN begitu ya, atau di sini mohon maaf di sini yang saya melihat juga berkaitan dengan kondisi alam. Ya, nah disinilah yang menjadi satu yang cukup miris ya, ketika alam bergejolak ini kan alam tidak melihat apakah ini rakyat kecil yang menjadi korbannya. Cenderung di sini biasa yang menjadi dampak korban seperti yang terjadi di Aceh, di Sumatera, ini kan dampak dari kerakusan ya. Orang-orang yang membalak hutan begitu, tapi sampai hari ini kita ketahui ya, kehidupan masyarakat di Aceh sana belum pulih. Ya, rumah-rumah mereka belum, ya kita masih rumah-rumah yang masih sangat tidak layak huni sebenarnya, bahkan listrik mungkin juga belum ada di sana. Nah, ini kan dampaknya sampai hari ini masih terasa di masyarakat kecil. Nah, pemerintah sendiri seperti tutup mata, tutup telinga begitu ya. Ketika tidak viral, tidak akan melihat. Tapi ketika ini ramai berbondong-bondong turun ke sana hanya untuk pencitraan. Ini kan luar biasa munafik ya. Munafiknya. Kalau saya mau mengatakan ini oknum, tapi kayaknya kok hampir 100% semuanya melakukan itu begitu ya. Artinya kan di sini inilah
Ya, satu suro ini gunakanlah untuk introspeksi, eling lan waspada, terutama kepada pejabat-pejabat yang hari ini sangat rakus, pemimpin-pemimpin yang hari ini sudah tidak lagi punya moral, sudah tidak lagi punya empati, bahkan iman sedikit pun mungkin hanya dijadikan sebagai status sosial aja begitu ya, tapi tidak ada sesuai dengan sumpahnya ketika ya itu tadi duduk di tampuk kursi empuknya ini gitu ya, bersumpah di atas kitab sucinya masing-masing begitu. Hati-hati, ya hati-hati. Semuanya akan terbayar lunas tahun ini. Akan ada gerakan-gerakan massa. Jadi rakyat jika terus diperas, dihimpit, diinjak, ini yang saya sampaikan, people power ini akan bergerak. Jika para pejabat, pemimpin negeri ini justru membuat gap begitu ya, membuat jurang, justru menyalah-nyalahkan rakyat, bahkan terkesan menghina rakyat begitu ya, menganggap semuanya ini hal yang berlebihan begitu ya, menganggap bahwa semuanya ini baik-baik saja, menutup mata, menutup telinga, buta tuli para pemimpin di negeri ini begitu ya, tidak melihat hari ini rakyatnya sudah dalam kondisi berdarah-darah. Akan ada justice, akan ada keadilan bagi Anda semua. Hati-hati, waspada. Ya, ini bulan Suro, ya situasi memang ya akan sangat sulit dan rumit. Ini akan terbayar juga, ada pergerakan massa, ada emosi yang meledak di sini, dan yang perlu diwaspadai ini adalah ada yang menunggangi juga. Yang saya sudah prediksi sebelumnya di tahun kedua kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini sangat rentan sekali untuk dilengserkan. Saya sudah menyampaikan berulang-ulang. Ya, saya sudah memperingati berulang-ulang. Lalu, kartu yang ketiga adalah Five of Pentacles. Ya, di sini Five of Pentacles ini bisa dilihat tergambar orang berjalan, ini kan seperti, mohon maaf ya, gelandangan, gembel, pentacles ini berkaitan dengan uang, kembali lagi ekonomi, ya kehidupan akan rumit, akan sulit di sini ya, kondisi yang tidak baik-baik saja, ini akan terjadi, ada situasi-situasi di sini ya, yang membuat rakyat Indonesia sangat sulit. Kehidupan yang semakin dalam keadaan terhimpit. Ya, rakyat berada dalam titik nadir. Akan ada kemiskinan yang semakin bertambah. Lapangan pekerjaan, bahkan yang saya sampaikan sebelumnya, diprediksi sebelumnya ya, bulan Juni ke atas begitu ya, akan ada banyak sekali PHK begitu ya. Nah ini ya, hati-hati. PHK akan terjadi besar-besaran, kemudian juga ekonomi semakin sulit, kemudian juga di sini saya melihat uang sangat sulit dicari, ya kemudian selain ada pergerakan massa ini kan juga berdampak ya. Ketika terjadi kerusuhan begitu ya, artinya sudahlah dalam keadaan ekonomi yang lumpuh ya, ekonomi yang sangat sulit, kemudian terjadi kerusuhan, ini kan semakin memperburuk situasi. Tapi sepertinya tahun ini tidak ada pilihan lain begitu ya. Memang harus seperti digeruduk, seperti memang harus melewati era ini. Ya, saya melihat juga di sini banyak sekali, ini kan mohon maaf, kartu ini gelap sekali, kelam sekali. Ya artinya ini ya, kegelapan ini akan terjadi minimal ya sampai akhir tahun 2026. Artinya saya melihat juga di sini rupiah ini tidak akan menguat. Bahkan ini akan terus naik. Jika hari ini mungkin up and down 17.000, 18.000, saya melihat ini akan naik 20.000 juga. Akan bisa lebih dari 20.000 hingga akhir tahun ini, Desember tahun ini. Karena dari situasi ini melihat manusia yang tertatih-tatih, manusia yang susah sekali ya, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kita melewati tahun ini sangat berat. Hati-hati warga Papat, makanya di sini
Tanpa mengurangi rasa hormat saya selalu mendoakan yang terbaik sebenarnya, tapi ini peringatan. Artinya dengan situasi ya, ini kan realita ada hari ini. Bagaimana situasi kondisi ya masing-masing manusia hari ini kan dalam keadaan yang sangat sulit, dari harga-harga sembako yang terus meningkat, kemudian juga di sini ada banyak sekali PHK, kemudian juga lapangan pekerjaan yang tidak dibuka gitu ya. Kemudian situasi secara global juga mendukung ya keadaan seperti ini. Kemudian pemerintah juga yang terkesan buta dan tuli. Inilah yang menjadikan situasi semakin jauh ke dasar jurang begitu ya. Nah, ini situasi-situasi yang perlu diwaspadai, artinya di sini mulailah berhemat, hindari juga untuk melakukan pinjaman-pinjaman atau mengeluarkan anggaran yang lebih besar pasak daripada tiang begitu ya. Kemudian mulailah untuk hidup dengan mengandalkan alam begitu ya. Ini yang harus mulai diwaspadai oleh masyarakat Indonesia. Saat ini kita akan menghadapi sisi gelap atau melewati masa-masa kelam di dalam pemerintahan, di dalam politik, di dalam ekonomi Indonesia tahun ini. Ya, kemudian di bottom deck card saya adalah Knight of Pentacles. Ya, artinya dari Knight of Pentacles ini artinya adalah ini. Di sini terlihat ya, tergambarkan Knight of Pentacles ini ada simbol ungu, kemudian ada seseorang yang berkuda membawa pedang. Kuda ini kan simbol dari suatu pergerakan yang dinamis, ini juga tahun kuda api. Kemudian simbol dari ungu ini adalah mengandung arti spiritual ya, seseorang yang memiliki jiwa ya, jiwa yang sangat stabil, jiwa yang berpihak kepada rakyatnya. Ya, di sini juga gini. Kalau saya lihat dari 3 kartu yang pertama ini kan situasi sangat krusial, situasi sangat pelik begitu ya. Namun ibaratnya kita melewati satu tunnel, satu lorong yang gelap ya, tapi di ujung di ujung lorong ini ada cahaya. Nah, ketika peristiwa-peristiwa ini terjadi, peristiwa berat ya, tahun B ini terjadi begitu ya, banyak sekali masalah, melewati siklus hidup yang luar biasa hebat. Ini kan menjadi hikmah pelajaran juga bagi seluruh umat manusia hari ini, bagi rakyat Indonesia, bagi pemerintah juga ada ada hikmah. Ya, ini juga jika dikaitkan dengan spiritual adalah terbangkitnya spiritual juga ya bagi manusia secara personal. Tahun di mana kita banyak belajar tentang ilmu hidup begitu ya. Tahun di mana banyak juga kita belajar lagi dari alam. Tahun 2026 ini atau dimulai dengan tahun B ini. Ya, inilah maknanya. Jadi di sini apa yang terjadi hari ini ke depan begitu ya, ambillah hikmah. Ya, kadang memang kita harus menelan pil pahit terlebih dahulu. Ya, tapi pil pahit ini justru akan menyembuhkan. Nah, disinilah kita harus pintar-pintar memaknai suatu peristiwa, bahkan jika sudah diperingatkan sebelumnya seperti ini kan sebenarnya ada jeda waktu untuk antisipasi, untuk berjaga-jaga, untuk bersiap-siap sehingga hal itu dapat diantisipasi atau tidak terjadi seharusnya. Tapi nah ini kembali lagi ya, di tahun ini kan tadi energi manusia juga cukup fluktuatif, ego meningkat berkali-kali lipat. Ya, gampang sekali ke-trigger ketika mungkin niat orang lain baik gitu ya, tapi dianggap menyindir atau menghina begitu, egonya ke-trigger sehingga apa yang dimaksudkan untuk kebaikan justru dianggap itu meremehkan. Apalagi mungkin dengan posisi sebagai pejabat, sebagai pemimpin. Nah, ini ya, hati-hati, eling lan waspada. Ya, ingat kembali. Ya, eling-eling begitu ya, dan waspadalah terhadap godaan karena kita menghadapi masa-masa sulit, masa-masa kelam ya. Kembalilah kepada jati diri. Dekatkan diri kepada Sang Pencipta apapun agamanya kita semua gitu ya. Kemudian di sini juga menyadarkan kita ya bahwa satu peristiwa gitu ya bisa membolak-balikan kehidupan manusia dengan sangat cepat. Ya, tidak ada yang namanya
pesta itu tidak akan selesai. Apalagi di dunia politik. Ya, hari ini berada di atas sebagai raja begitu ya. Besok bisa dilengsarkan. Ingat kasus 98 ya. Pak Harto ya, Pak Soeharto ya, memimpin Republik Indonesia ini cukup lama ya, puluhan tahun, tapi dalam sekejap dilengsarkan. Ini ya, ini yang hati-hati, menjadi peringatan juga gitu ya. Itu yang saya sampaikan, tidak ada pesta yang tidak selesai. Baik warga Papat, demikian special edition Satu Suro dari saya Yesi Dayak. Kembali lagi saya ingatkan, Satu Suro ini mari kita maknai sebagai bulan yang suci, bulan keramat tentunya juga bagi masyarakat Jawa. Di sini juga kita ketahui ya, ini kembali saya ingatkan lagi untuk eling lan waspada, untuk kembali lagi ke jalannya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan waspadalah terhadap godaan-godaan yang menggiurkan. Karena duniawi hari ini luar biasa hebat godaannya, terutama dalam materi. Terima kasih warga Papat. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen di channel YouTube Kiblat Papat ini, karena hanya Kiblat Papat yang mengupas dengan mata batin paling awas. Salam.